Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat tutorial kembali, tentunya tentang SPSS. Namun sebelum itu, saya mengajak kepada sahabat semuanya, mumpung saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana doa-doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, masih terjadi di negara kita tercinta, semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan juga marilah kita sama-sama mendoakan kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun isolasi mandiri terkait dengan COVID-19. Semoga segera diangkat juga penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial kembali. Tentunya tutorial-tutorial yang saya buat ini saya menganalisis dari hasil analisis video di channel YouTube Doni Nurhamsyah, di mana dari hasil analisis YouTube tersebut didapatkan bahwa mayoritas viewer pada channel YouTube Doni Nurhamsyah itu memerlukan informasi terkait dengan dasar-dasar mengenai SPSS. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video tentang SPSS, tentang dasar-dasar SPSS, yaitu tentang bagaimana cara kita menginput data otomatis dari Microsoft Excel ke SPSS itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan SPSS yang belum terisi oleh data ya sahabat ya. Memang pada video-video sebelumnya saya sudah pernah membuat cara menginput data pada SPSS. Tentunya itu adalah cara favorit bagi saya sebenarnya sahabat ya. Jadi kita memulai dari variabel view gitu ya. Kemudian kita buat dulu judul dari kolom-kolomnya, nanti baru datanya kita masukkan ke dalam data view. Namun pada kesempatan kali ini, karena video yang seperti itu saya sudah pernah buatkan beberapa, jika sahabat belum melihat, sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya atau rekomendasi video yang saya tampilkan di atas layar monitor gadget sahabat semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba varian yang berbeda, yaitu bagaimana cara kita menginput data secara otomatis dari Microsoft Excel ke dalam aplikasi SPSS ini. Tentunya nanti dia akan otomatis mengisi pada variabel view ini secara otomatis tanpa kita membuat dengan cara manual ya sahabat ya. Tentunya untuk mempraktikkan video ini kita harus memiliki terlebih dahulu laman atau lahan kosong ya, atau lembar kerja kosong pada SPSS kita seperti ini. Kemudian yang perlu kita miliki lagi adalah data kita dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, data Microsoft Excel ini silakan sahabat input di dalam dalam Excel, kemudian sahabat save di folder tempat sahabat menyimpan file ini gitu ya. Nah, kemudian yang perlu sahabat perhatikan adalah terkait dengan menginput di Excel ini, kita harus mulai dari paling atas sahabat ya, dari A, kolom A ini dan nomor 1 ya. Jadi harus dimulai dari ujung sini, tidak boleh angka pertama ini dimulai dari angka A3 ini gitu ya, atau A4 atau A5 atau A6. Jadi dia harus dimulai dari A1 ini ya, kotak A1 ini seperti ini ya sahabat ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh 50 data orang responden ya, responden penelitian, di mana terdapat 4 variabel sebenarnya ya, atau 4 plus 1 variabel, di mana sebenarnya kode responden ini bisa kita hilangkan atau bisa kita masukkan juga ke dalam SPSS gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memasukkan ke 5 ini ya, 5 variabel, 4 plus 1 variabel ini gitu ya. Ada 1 kode responden dan 4 variabel yang kita akan analisis gitu ya. Kode responden kita gunakan sebagai penanda saja nanti di SPSS agar kita tidak bingung bahwa misalnya
data yang 64,7 ini milik responden yang mana gitu ya. Ternyata kalau kita ada di sini data 64,7 itu miliknya responden nomor 3 gitu ya sahabat ya. Oke, setelah kita punya data seperti ini tampilan datanya sahabat ya, pastikan tidak ada yang kosong, karena ketika ada yang kosong nanti dia akan membuat missing data pada SPSS kita gitu ya. Jadi sebelum kita menginput secara otomatis kita harus cek lagi datanya, apakah ada typo, kemudian apakah ada yang masih kosong gitu ya. Jika memang masih ada yang kosong, silakan dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian ini jangan lupa di save ya. Setelah kita save, kita kembali lagi kita ke SPSS kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita menginput data dari Microsoft Excel tadi ya, yang ada 4+1 variabel tadi ke dalam SPSS ini secara otomatis tanpa kita menginput satu persatu ya, memulai dari variabel view gitu ya. Jadi tidak perlu. Sekarang sahabat bisa lihat pada lembar kerja kita di variabel view ini masih kosong ya. Nah, caranya adalah kita posisikan lembar kerja kita pada data view. Kemudian kita cari menu file. Sahabat silakan diperhatikan ya, dan boleh dicatat bagi sahabat yang memerlukan. Kita klik file. Kemudian setelah itu kita pilih menu open. Silakan catat sahabat. File, open, kemudian kita pilih data. Silakan boleh dicatat bagi sahabat yang memerlukan. Klik file, open, dan juga data. Kita klik data. Maka dia akan muncul seperti ini ya sahabat ya. Nah, di sini di login-nya kita bisa pilih di mana folder tempat kita menyimpan data tadi gitu ya. Dalam hal ini saya sudah membuat tadi folder khusus ya, di folder input data Excel SPSS otomatis. Kita klik saja di foldernya. Nah, ternyata setelah kita klik di folder ini gitu ya, kok datanya tidak ada gitu ya. Data Excel kita tidak ada. Nah, kita harus perhatikan di bagian sini sahabat ya. Perhatikan kursor saya sahabat. Di file of type ya, tipe dari file. Karena di sini tipe dari filenya masih SPSS sehingga tampilan Excel-nya tidak ada. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita ubah ini tipe filenya menjadi tipe yang Excel. Nah, ini sahabat ya. Kita klik Excel maka dia akan muncul data Excel kita ya. Setelah muncul data Excel kita seperti ini, kita bisa klik ya. Data kita klik. Kemudian setelah kita klik, kita bisa langsung klik open. Maka kita akan lihat tampilannya sahabat ya. Silahkan diperhatikan sahabat. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini dulu gitu ya. Opening Excel data source gitu ya. Dari folder ini gitu ya. Folder ini gitu ya. Kemudian ini read variable names from the first row of data. Checklist saja gitu ya. Worksheet-nya dibiarkan saja, ikuti dari A1 nih ya. Tadi saya bilang bahwa dari A1 kita mulainya ya. Kota A dan baris ke-1 di Excel-nya tadi. Oke. Kemudian pada range biarkan saja, maximum width for string column-nya biarkan saja secara otomatis karena dia akan menyesuaikan sendiri sahabat. Setelah itu kita bisa langsung klik OK. Nah, maka dia akan muncul langsung seperti ini sahabat ya. Otomatis seperti ini. Ini adalah Excel tadi ya sahabat ya. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Ada kode responden, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pengetahuan, sikap. Nah, di sini kita harus perhatikan sahabat. Kenapa di sini tulisan yang dua kata dia menyatu gitu ya, tidak ada spasi. Ya, seperti yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa ketika kita menginput data, memberi nama di label ini, dia tidak diperkenankan menggunakan spasi gitu ya. Biasanya kita bisa mengakali menggunakan underscore gitu ya, atau bisa langsung seperti ini. Karena kita otomatis, maka SPSS membaca secara otomatis sehingga menghilangkan spasi. Jadi jenis kelamin langsung ya, status pernikahan, tingkat pengetahuan. Oh, ini pengetahuannya terpotong. Jangan khawatir, tinggal kita geser sahabat. Maka dia akan muncul ya, tingkat pengetahuan dan juga sikap. Nah, sekarang di data view ya, perhatikan di data view dia muncul seperti ini. Pertanyaannya, apakah di variabel view ini akan otomatis ada seperti cara kita yang biasanya, yang secara manual? Coba kita cek ya sahabat ya. Kita masuk ke variabel view. Nah, ternyata di sini dia juga sudah membuat secara otomatis sahabat ya. Ada kode responden, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pengetahuan, dan juga sikap gitu ya.
Jadi dia sudah membuat secara otomatis karena kita menggunakan cara otomatis. Kemudian tipenya juga dia sebenarnya sudah menyesuaikan dengan bentuk data kita gitu ya. Apakah dia huruf disertai angka gitu ya, kemudian apakah dia angka. Kemudian width ini adalah jumlah katanya atau jumlah digitnya gitu ya. Dia akan menyesuaikan langsung dengan data kita ya. Kode tadi karena dia cuma 3 digit berarti 3 di sini, kemudian width-nya 12 ya. Kemudian desimal. Nah, ini yang perlu kita edit ya sahabat ya. Tadi jenis kelamin di sini kan awalnya di data Excel kita kan cuma 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Ternyata di sini ada 1,0, 2,0 gitu ya. Sama dengan di status pernikahan juga begitu, ada desimalnya. Maka desimal ini bisa kita kosongkan sahabat ya. Dengan diklik, kemudian kita klik turun panah ini. Kemudian yang status pernikahan juga bisa diklik, bisa juga di delete gitu ya, diganti angka 0 juga bisa. Nah, itu. Kemudian pada bagian label, nah di label di sini karena kita menggunakan cara otomatis, maka dia tidak akan memberikan label gitu ya, sehingga kita harus menambahkan juga labelnya secara manual. Label itu apa sih sebenarnya? Nah, label itu sebenarnya memfasilitasi dari nama di sini. Karena kan sebaiknya nama di sini kita bisa menggunakan singkatan saja gitu ya. Nah, untuk menghindari kita lupa dengan singkatan ini, maka kita bisa berikan di label ini gitu ya. Contoh kode ya kita buat saja kode responden misalnya ya. Kemudian jenis kelamin ya sudah lah ya, udah jelas. Misalnya ketika di nama ini dia JK gitu ya, nah maka di label kita buat jenis kelamin gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tidak ditambahkan pun tidak masalah sebenarnya. Kemudian pada bagian value. Nah, value karena kita menggunakan cara otomatis, maka dia tidak akan memunculkan value-nya gitu ya. Sekarang coba kita lihat di data view. Nah, kalau dia seperti ini gitu ya, maka kita kadang-kadang bingung ya, kalau orang yang baru membaca data kita bingung gitu ya. Satu ini jenis kelamin satu ini maksudnya apa sih gitu ya. Status pernikahan satu ini maksudnya apa gitu ya. Kemudian tingkat pengetahuan ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ini kita bisa berikan dia keterangan di value ini gitu ya. Kode responden seperti tadi yang saya bilang bahwa kita tidak menganalisis sehingga kita biarkan saja gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang jenis kelamin. Jenis kelamin ini masih non. Nah, kita bisa klik titik 3 ini sahabat, klik. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Tadi kan di jenis kelamin ada 2 ya. Ada 1 dan 2. Maka kita akan memberi label angka 1 dan 2 itu gitu ya. Value isikan dengan angkanya ya, 1. Labelnya adalah laki-laki. Tulis seperti biasa ya. Ini terserah. Kadang-kadang ada yang 1 itu perempuan, 2 laki-laki, itu bebas ya sahabat ya. Yang penting kita harus konsisten aja gitu ya. Nah, dalam hal ini saya akan 1 ini adalah laki-laki. Kita add. Kemudian angka 2 adalah perempuan. Add. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka di value-nya dia tidak kosong lagi sahabat ya. Akan muncul seperti ini. Apa dampaknya terhadap data view kita? Kita coba lihat ya. Nah, ternyata data view kita muncul keterangannya. Laki-laki, perempuan. Loh, kok angka 1-nya hilang? Ya, itu gampang. 1, 2-nya hilang, kita bisa cek di sini. Perhatikan kursor saya, sahabat. Ya, di 1 dan A ini kita klik saja. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Perhatikan data status pernikahan. Dia tidak akan berubah, ya. Karena kita belum melabeli di sini, ya. Status pernikahan, tingkat pengetahuan, sikap, kita belum melabeli. Belum memberikan value, sehingga dia tidak berubah. Gitu ya. Kita ambil contoh lagi, misalnya. Status pernikahan. Kita klik ya. 1 itu sudah menikah. 2 belum menikah. Oke. Kita lihat. Ya, sudah terisi ya sahabat ya. Kemudian berikutnya di tingkat pengetahuan dan sikap. Nah, ini sama caranya. Nanti kita tinggal sesuaikan ya sahabat ya. Berapa data tingkat pengetahuan ini yang dikatakan dia misalnya baik, sedang, rendah, itu sama. Caranya sama sahabat ya. Tinggal disesuaikan saja. Begitu sahabat, mudah bukan caranya sahabat? Bagaimana cara menginput data secara otomatis dari Excel ke dalam SPSS? Tentunya mudah ya sahabat ya. Tentunya kalau saya pribadi sebenarnya ya selama ini saya selalu menggunakan cara yang manual seperti video saya yang sebelum-sebelumnya. Saya selalu membuka ini, kemudian SPSS ini ya, lembar kerja, kemudian memulainya memberikan di variable view. Saya lebih senang secara manual. Karena apa? Karena menurut saya itu lebih
teliti gitu ya prosesnya daripada kita secara otomatis gitu ya, karena dengan otomatis itu kadang kita tidak belajar gitu ya. Dengan manual kita juga bisa sambil belajar, tentunya sambil memperdalam kemampuan kita dalam SPSS gitu ya sahabat ya. Pada prinsipnya ketelitian itu menjadi penting dalam SPSS ini gitu sahabat ya, bisa dipahami ya sahabat semuanya. Baiklah, jika memang bisa dipahami oleh sahabat semuanya, tentunya seperti biasa, apabila sahabat masih merasa bingung tentang tutorial pada kesempatan kali ini, sahabat bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kita bisa berdiskusi di kolom komentar, atau sahabat juga bisa DM ke Instagram saya dan juga atau Instagram Coretan Perawat. Mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Tentunya juga saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat yang sudah subscribe channel YouTube Doni Nurhamsyah, sudah like, komen, dan juga share video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Saya haturkan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada sahabat yang setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video yang sedikit ini bisa membantu kita semuanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.